Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian sehat semuanya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan selama kalian proses belajar di rumah. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia untuk part 1 sistem reproduksi pada pria. Nah, bicara tentang sistem reproduksi manusia merupakan sistem pada manusia yang bertanggung jawab pada proses pembentukan individu baru sebagai upaya pelestarian eksistensi manusia melalui proses reproduksi. Bisa kalian bayangkan jika tidak ada sistem reproduksi, maka besar kemungkinan manusia akan mengalami kepunahan. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan gamet jantan, yakni spermatozoa atau sperma. Bagian sistem reproduksi pria dibagi dua. Yang pertama adalah organ reproduksi luar atau organ genital eksterna, terdiri dari skrotum dan penis, dan organ reproduksi dalam atau organ genital interna, yang terdiri dari testis dan ductus atau saluran reproduksi. Ini adalah gambaran dari sistem reproduksi pria, ya. Jadi ini bagian luar, ada skrotum, kemudian ada penis, kemudian bagian dalam mulai dari testis, kemudian di sini ada ductus dan juga nantinya ada kelenjar-kelenjar aksesoris. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah penis. Penis terdiri atas 3 bagian, akar, badan, dan gland penis. Fungsinya adalah alat kopulasi atau pentransferan sel sperma menuju ke sel telur pada wanita, kemudian alat pengeluaran urin, dan berfungsi juga sebagai alat pengeluaran semen. Berikutnya ada gland penis atau kepala penis ditutupi oleh kulit atau kulup. Bagian ini yang nantinya akan dihitan. Kemudian pada gland penis memiliki banyak reseptor penerima rangsang. Kemudian di bagian penis memiliki 3 jaringan erektil atau erektil silindris yang terdiri dari 2 korpus cavernosum dan 1 korpus spongiosum. Kita lihat akar, badan, dan kepala, gland penis. Di sini ada bagian kulit atau kulup yang nantinya akan dihitan. Oke. Dan ini untuk 3 jaringan erektil silindris pada penis, 2 korpus cavernosum dan 1 korpus spongiosum. Inilah yang menyebabkan penis bisa mengalami ereksi atau pembesaran karena di sini terdapat jaringan dengan banyak pembuluh darah dan bersifat banyak rongga. Titik kulminasi atau puncak aksi seksual laki-laki ditandai dengan ejakulasi atau penyemprotan semen. Cairan semen umumnya memiliki karakteristik seperti ini. Warnanya abu kekuningan, pH 6,8 hingga 8,8, jadi cenderung menuju ke arah basa. Volume 1 hingga 10 ml, rata-ratanya adalah 3 ml. Kemudian untuk komposisi air 90%, komposisi terbanyak adalah air. Kemudian dalam 1 ml semen terdiri dari sel sperma dengan jumlah 50 hingga 120 juta sel per mililiter. Selanjutnya adalah skrotum atau kantung buah zakar, berupa kantung longgar dari kulit, fasia atau selubung otot, dan otot polos. Jumlah sepasang dipisahkan oleh septum internal. Fungsinya menjaga testis dari suhu yang kurang optimal dan gangguan fisik. Skrotum memiliki otot dartos yang membentuk kerutan sebagai respon suhu atau rangsangan seksual, kemudian otot kremaster yang mengatur suhu lebih rendah daripada suhu tubuh. Pada kondisi dingin, maka skrotum akan menuju ke arah sumbu tubuh. Sedangkan pada suhu yang relatif tinggi atau panas, maka skrotum akan turun. Posisinya akan turun menjauhi sumbu tubuh. Berikutnya kita masuk ke organ dalam. Yang pertama ada testis. Bentuknya ovoid, pipih. Jumlahnya ada sepasang, ukurannya 4 hingga 4,5 cm kali 2 hingga 2,5 cm. Kemudian beratnya kurang lebih 15 hingga 25 gram. Lokasi ekstra abdominal atau berada di
sekitar perut, kemudian di dalam kantong skrotum, ya, di bawah atau di luar dari abdominal, kemudian di dalam skrotum. Testis dibungkus oleh tunika albuginea atau jaringan ikat yang merentang membentuk 250 kapsul lobulus. Masing-masing lobulus inilah nantinya di situ terdapat tubulus seminiferus sebagai tempat pembentukan sperma melalui proses spermatogenesis. Kemudian ada lamina parietalis, lamina visceralis. Nah, ini adalah bagiannya untuk bagian-bagian testis, ya. Tadi ada tunika albuginea. Nah, ini jaringan ikat yang merentang membungkus testis membentuk banyak lobulus. Di gambar ini hanya ada beberapa, tapi secara real nantinya kurang lebih ada 250 lobulus. Masing-masing lobulus di dalamnya ada lipatan-lipatan yang kita kenal sebagai tubulus seminiferus, tempat pembentukan sperma. Jadi pabrik sperma di testis ini sangat banyak. Kemudian ada tunika vaginalis dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita bahas mengenai tubulus seminiferus. Bentuk dan ukurannya tadi ya, pipa halus berkelok-kelok, panjang kurang lebih 30 hingga 70 cm, diameter 150 hingga 250 mm. Fungsi tempat terjadinya spermatogenesis. Nah, di dalamnya ada beberapa lapisan yang terdiri dari sel-sel spermatogonium atau sel batang, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, spermatozoa, dan juga sel-sel penyokongnya. Ada sel Sertoli dan sel Leydig. Nantinya ini akan kita bahas lebih lanjut pada spermatogenesis atau pembentukan sperma di pertemuan selanjutnya. Ini untuk tubulus seminiferus. Jika kita iris secara melintang, kemudian kita amati di bagian mikroskop, tampilannya akan seperti ini. Ada beberapa lapisan ya, spermatogonium sampai bagian paling tengah ini yang berongga nantinya akan diisi oleh sperma yang sudah memiliki ekor. Kita lanjut ke epididymis. Epididymis merupakan bagian dari saluran di sistem reproduksi laki-laki, berbentuk sebagai bulan sabit, panjang kurang lebih 7 hingga 7,6 cm, menempel pada testis. Lokasi sisi dorsal atau punggung, ya, sisi dorsal atau punggung dari testis. Bagiannya ada caput epididymis, korpus epididymis, cauda epididymis. Jadi caput, korpus, dan cauda. Bagian atas, tengah, dan cauda ini mengecil di bagian bawah. Fungsi menyimpan sperma kurang lebih 6 minggu hingga menjadi dewasa, mortil, dan fertil. Mortil ini maksudnya adalah bisa bergerak, fertil ini maksudnya adalah bisa membuahi. Ini gambarannya. Jadi ini ada epididymis, ada testis, maaf. Kemudian di sini ada epididymis. Ada bagian caput, kemudian ada bagian cauda, dan ada bagian korpus. Kepala, tengah, dan bagian bawah. Kemudian saluran berikutnya adalah vas deferens, merupakan kelanjutan dari epididymis. Jadi setelah pembentukan sperma di tubulus seminiferus nanti akan berlanjut masuk ke epididymis, kemudian dari epididymis ini akan dilanjutkan ke ductus deferens, atau biasa kita kenal sebagai vas deferens. Kemudian ada ductus ejaculatoris, lanjutan dari epididymis, panjangnya kurang lebih 2 cm, menerima sperma dari vas deferens dan menyalurkan sekresi vesicula seminalis. Ini adalah vesicula seminalis. Sini ada beberapa kelenjar sekretoris juga. Nah, ini ductus ejaculatoris, glandula vesicula, ductus deferens, dan bagian lainnya. Ini kantong kemih ya, kandung kemih. Kemudian ada uretra, saluran kelamin dari kantong semen dan pembuangan urin dari kantong kemih menuju ke ujung penis. Ini untuk beberapa kelenjar aksesoris. Yang pertama ada vesicula seminalis, kedua kelenjar prostat, ketiga kelenjar Cowper atau bulbouretra. Vesicula seminalis menghasilkan cairan kental bersifat basah kaya akan fruktosa untuk menutrisi dan melindungi semen. Kelenjar prostat menghasilkan cairan basah menyerupai susu yang akan meningkatkan motilitas sperma pada pH optimum 6 hingga 6,5. Kelenjar Cowper menghasilkan cairan bersifat basah yang mengandung mukus untuk pelumasan.
Ini yang biasa kita kenal sebagai madi dalam istilah kita ya. Cairan bersifat basah yang mengandung mukus untuk pelumasan. Jadi sifatnya atau tampilannya itu bening. Hormon kelamin pada pria, kita bahas sedikit hormon-hormon pada pria. Sebelumnya kita sudah belajar jenis-jenis hormon pada materi sistem hormon sebagai bagian dari sistem koordinasi ya. Pada bab sistem koordinasi di situ disinggung juga tentang sistem hormon. Ada beberapa jenis hormon pada tubuh manusia, beberapa diantaranya berperan aktif dalam sistem reproduksi. Nah, yang pertama ada testosteron, fungsinya untuk diferensiasi saluran internal dan genitalia pada masa janin atau pertumbuhan di dalam proses kehamilan. Kemudian pertumbuhan, perkembangan ciri seks sekunder meliputi tumbuhnya kumis, jakun, kemudian perubahan suara, dan yang lainnya. Kemudian meningkatkan massa otot dan tulang. Yang kedua ada androstenedion, merupakan prekursor hormon estrogen pada laki-laki. Ketiga ada FSH, follicle stimulating hormone, merangsang pembentukan folikel pada spermatogenesis. Keempat ada LH, luteinizing hormone, merangsang sel-sel interstitial di dalam testis berkembang dan menyekresi testosteron. Kelima ada GnRH, merangsang hipofisis untuk mengeluarkan LH dan FSH. Secara lebih lengkap untuk jenis-jenis hormon yang berperan pada sistem reproduksi pria bisa kalian baca kembali pada buku kalian, terutama pada materi sistem hormon. Jadi itu untuk materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.